Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan kalian semua. Pada saat pagi hari ini, kita bersyukur kita dapat berkumpul dalam Zoom meeting kali ini. Ada baiknya sebelum kita memulai konseling kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Oke. Anak-anak sekalian, walaupun kita di sini semuanya sudah saling mengenal, untuk lebih akrab lagi, menjalin hubungan yang lebih baik lagi, ada baiknya kita memperkenalkan diri kita masing-masing. Dimulai dari Dwi kali, boleh perkenalkan Perkenalkan, diri. Bu, nama saya Dwi Putri dari 8C. Selanjutnya, Perkenalkan, Bu, nama saya Ami dari kelas 8A. oke. Ada siapa lagi? Saya, Bu. Nama saya dari 8H. Satu lagi? Satu lagi ada yang belum perkenalan. Itu satu lagi, Bu, Sinopi dari kelas 8, Bu. Oke. Oke, baik. Pertemuan kali ini dinamakan dengan pertemuan konseling kelompok. Sebelumnya, anak-anak sekalian, apa ada yang sudah pernah mengikuti pertemuan-pertemuan seperti ini? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke. Sebelum, Ibu akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan konseling kelompok. Nah, konseling kelompok yaitu layanan bimbingan ataupun yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pemecahan sebuah masalah melalui dinamika kelompok. Dalam konseling ini, setiap anggota kelompok berhak mengajukan pertanyaan, mengutarakan pendapat, ataupun masalahnya, dan memberikan masukan-masukan kepada anggota yang lain yang masalahnya sedang dibahas. Nah, Ibu di sini akan bertindak sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota. Dan saya persilahkan siapa dulu yang terlebih dahulu mau berbicara. Apakah kalian sudah siap? Siap, Bu. Oke. Nah, sebelum proses konseling ini kita mulai, ada asas-asas yang harus dipatuhi. Asas-asas tersebut ialah, yang pertama, asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu artinya semua anggota berjanji apapun yang terjadi dalam proses konseling ini tidak akan dibocorkan terhadap orang lain. Yang kedua yaitu asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu, semua anggota kelompok terbuka dalam menyampaikan permasalahannya ataupun pendapat-pendapatnya. Yang ketiga yaitu asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini, setiap anggota sukarela tanpa ada unsur paksaan
untuk mengikuti kegiatan ini. Dan yang keempat yaitu asas kenormatifan. Asas kenormatifan itu semua anggota mengikuti norma-norma yang berlaku, menjaga sopan santun, saling menghormati, dan ketika memberikan solusi untuk anggota yang lain, hendaknya sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Yang selanjutnya yaitu asas kegiatan. Asas kegiatan itu semua anggota kelompok mengikuti konseling kelompok ini dari awal hingga akhir. Yang selanjutnya yaitu asas kemandirian. Asas kemandirian ini semoga kalian setelah kegiatan ini bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan tentunya dalam ruang lingkup yang positif. Dan yang terakhir yaitu asas keaktifan. Asas keaktifan yaitu semua anggota kelompok diharapkan aktif saat kegiatan konseling kelompok berlangsung. Bagaimana? Setuju? Setuju, Bu. Oke. Baik, siapa dulu yang ingin mengemukakan masalahnya? Saya, Bu. Oke, dipersilakan. Saya merasa akhir-akhir ini ibu saya tidak sayang sama saya, selalu memarahi saya. Padahal dulu tidak seperti itu. Saya marah, saya jadi tidak konsen belajar dan jadi malas belajarnya juga. Oke, baik. Saya memahami perasaanmu. Selanjutnya, Saya, Bu. Kalau saya tidak diperbolehkan pacaran oleh orang tua saya. Karena kan nggak enak banget, Bu, padahal suka sama seseorang. next. Ada lagi? Kalau saya Bu, saya sendiri kayak merasa ibu saya ini lebih menyayangi kata saya. Misalnya nih Kak, kalau misalnya saya minta apa-apa itu harus disuruh nunggu dulu, sedangkan kakak saya itu langsung dituruti gitu Bu. Itu berasa gak adil gitu Bu. Oke. Ibu ngerti apa yang kamu rasakan. Selanjutnya, Kalau saya ngerasa gak nyaman, Bu. Orang tua saya terlalu banyak menuntut inilah, itulah, harus bagus nilainya. Kayak gitu, Bu. oke, baik. Semua sudah mengutarakan masalahnya. Siapa yang masalahnya terlebih dahulu kita selesaikan? Mungkin masalah Novi, Bu. Kasihan sampai gak konsen belajar gitu. Iya, Bu, setuju. Kasihan Novi. Oke, kamu silakan ceritakan dulu masalahmu lebih detail lagi. Nov, Belum marah-marah, saya tidak sebut marah. Ibu saya tidak marah, saya jadi malas. Maaf, Novi, suaranya tidak terdengar jelas. Belum terdengar jelas. Gimana, udah belum? Sudah. Begini, Bu. Ibu saya seperti tidak sayang lagi sama saya, selalu marah-marah, saya salah sedikit. Terus ibu sudah tidak sayang lagi sama saya jadi malas belajarnya, kayak percuma aja, sulit untuk konsentrasi juga. Memangnya dulu ibu kamu nggak seperti itu? Dulu baik, nggak suka marah. Mungkin ibu kamu lagi ada masalah. Iya makanya dia kayak sering marahin kamu gitu ya. Iya, tahu. Gimana hubungan ibu sama ayahmu? Mungkin sedang ada masalah, maksudku bertengkar gitu. Kayaknya baik-baik saja. Saya sedang
Mungkin gara-gara itu biasanya orang tua suka marah-marah kalau sedang ada masalah seperti orang tuaku dulu. Novi, suaranya tidak terdengar jelas. Ya mungkin ayahmu orangnya kuat ya. Jadi tak menghadapi masalah. Ya, dan ibumu kurang sabar karena ayahmu dapat masalah. Jadi dia suka marah-marah gitu. Jadi di sini kamu juga harus sabar sih, kayak positive thinking aja gitu. Dan gak ada loh orang tua yang gak sayang sama anaknya sendiri. Ya benar. Coba kamu ingat dulu waktu sebelum ayahmu belum mendapat masalah, gimana sikap ibumu? Gimana Novi? Sebenarnya baik sikapnya. Nah itu kan jadi sebenarnya ibu kamu itu sayang sama kamu. Karena ada masalah ini jadi ibumu gampang marah. Kamu ngertiin ibumu aja. Iya, kamu senengin ibu kamu aja. Misalnya bantuin apa gitu, bantuin nyapu atau bersih-bersih. Udah biar ibumu senang. Ya, kamu tunjukin dengan belajar giat. Pasti ibumu senang, apalagi kalau lihat nilaimu bagus kan? Setuju tuh. Mungkin kamu positive thinking aja. Ibumu marah bukan berarti nggak sayang sama kamu, iya kan? Iya, kalian benar juga. Oke, Novi, bagaimana ketika kamu sudah mendengar motivasi dari teman-teman kamu rasakan, apakah merasa sedikit lebih enak, merasa sedikit lebih baik gitu? Iya Bu, mungkin benar adanya dan saya harus tetap rajin belajar juga. Jadi gimana sekarang? Apa masih tetap jengkel sama ibu? Halo Novi, mantap jengkel sama ibumu atau tidak? Bisa dibilang Bu. Oke, baiklah kalau begitu. Karena sekarang waktunya sudah habis, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Oke? Oke Bu. Ibu, Nanti kita ketemu lagi 2 minggu untuk melihat perkembangan dari teman kita Novi.
Bagaimana anak-anak? Baik, Bu. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan kita ini, kita berdoa bersama menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Bu.